Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Syarif ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ali baiti wa dzurriyyatihi wa ila arwahi jami'i awliya'illahil kirami masyariqil ardi ila maghribiya barriya bahri wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa ala arwahi jami'i ahli kuburina khususan aba'ana wa ummahatina wa asdadana wa jaddatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين كما قال شيخنا ومربي روحنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin lawil mu'jizah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jalasal kurama wa ashabul fadail yang kami hormati, para alim, para kiai, para ustadz ustadzah, hadirin wal hadirat asabakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang insyaallah penuh berkah ini, Pak, insyaallah di malam kemuliaan malam Jum'ah, mudah-mudahan di malam ini Allah memberikan siraman rahmat kepada kita semua. Semoga nantinya insyaallah kehidupan kita di dunia mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah, selalu diistiqomahkan untuk menjalankan sebuah aktivitas, baik aktivitas yang berupa duniawiyah maupun aktivitas yang ukhrawiyah. Oleh karenanya marilah bersama kita tasyakur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang menjadi uswah hasanah kita, yang menjadi imam qudwah kita bersama, dan mudah-mudahan dengan aktivitas seperti ini insyaallah mendapatkan kita untuk mahabbah kepada sunnah-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga nantinya kita di akhirat kelak diakui oleh umat beliau insyaallah dengan menjalankan sebuah sunnah-sunnah yang dari beliau. Salah satunya adalah hal yang seperti ini, thalabul ilmi, sering mendatangi yang namanya majelis ta'lim. Alhamdulillah saya di sini dapat bersilaturahim dengan panjenengan dengan harapan bukan untuk mengajar, akan tapi kita belajar bersama. Status saya bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan. Tapi kita sama-sama menjadi seorang murid. Alangkah indahnya apabila kita nanti dapat bertukar pikiran, ataupun dapat bermusyawarah, ataupun dapat saling mengisi. Oleh karenanya nantinya insyaallah mudah-mudahan nanti semuanya mendapatkan manfaat. Kami diminta oleh Mas Kamiluddin pertama kali, Pak, mohon mengisi kitab Bidayatul Hidayah. Lumayan, madan cilik kitab ya.
Di minggu berikutnya apa? Tidak jadi, diganti kitab Riyadhus Shalihin. Khatame kapan nggih? Kitab tebel ngeten iki nggih. Bismillah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hal seperti ini kita nanti dapat mengetahui beberapa hadis. Karena Riyadhus Shalihin termasuk kitab-kitab yang isinya tentang hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Perkenalkan, kami nama cukup simpel nggih. Cukup dipanggil Khair, atau yang manggil Khair, tapi nama panggilan saya Khair. Kalau orang tua bilang Khair, nama asli Abdul Khair. Saya bukan asli orang Purwokerto, jadi ketika nanti untuk menerangkan pakai bahasa ngapak mungkin belum bisa. Saya asli orang Demak. Kalau yang sering ziarah ke makam Sunan Demak, ya itu tempat saya. Alhamdulillah di Purwokerto sudah hampir 6 tahun. Sudah hampir 6 tahun di sini, tapi disuruh untuk logat ngapaknya belum bisa. Tapi saya paham. Tapi kan berbicara nyong rika kencot mungkin belum rikatan. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini nanti bisa mendapatkan ukhuwah, menambah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, sehingga nantinya insyaallah mudah-mudahan Allah menjadikan silaturahim ini menjadi silaturahim yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Cukup nggih perkenalan nggih? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharani amin ya rabbal alamin. Kama qala syekhuna wa murabbi ruhina, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin. Kalau diartikan secara lughah, Riyadhus Shalihin artinya adalah taman dari para orang-orang sholih. Yang namanya taman itu indah apa jelek? Indah. Semua orang pengen mempunyai taman apa tidak? Pengen. Sejuk apa panas? Sejuk. Enak dipandang apa muak untuk dipandang? Enak dipandang. Oleh karenanya orang-orang yang ingin menginginkan raudhatun min riyadil jannah, maka orang itu harus mencintai yang namanya raudhatun min riyadil jannah, tak lain adalah mujalasah fi majlisil ilmi, mujalasah fil ulama'il amilin. Salah satu bentuk bahwasanya kita mencintai pertamanan surga adalah kita suka cinta untuk mendatangi majelis ilmi. Karena apa? Ini termasuk salah satu pertamanan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka seneng. Di orang ngaji itu jangan ngaji. Dikit-dikit kajian. Nah, niatkan kita untuk ke situ. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada nasrul ilmi. Mudah-mudahan nantinya insya Allah kita mendapat keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ikhdarin niyati fi jami'il a'mal. Bab yang pertama yang kita kaji adalah di sini tentang bab ikhlas. Mungkin kita sering mendengar kata ikhlas. Sering banget. Wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal. Di samping bab ini menerangkan tentang ikhlas, wa ikhdarin niyah, menghadirkan niyah fi jamil a'mal, atas segala perbuatan yang nantinya kita akan laksanakan, ucapan kita, perbuatan kita, wal aqwal di sini dengan perkataan, wal ahwal, keadaan, al barijah wal khafiyah, keadaan yang nyata maupun keadaan yang bersifat samar.
Semuanya butuh yang namanya niat. Nah, seperti ini. Oleh karenanya di sini Allah berfirman dalam muqaddimah kitab ini, qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah dalam Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak aku perintah mereka semua kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah dalam keadaan apa? Mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Karena apa? Lahuddina hunafa wa yuqimunas shalah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Karena itu merupakan tiang daripada agama yang sangat kuat. Kalau diambil kesimpulan, buat apa sih ibadah yang kita kerjakan siang, sore, malam, pagi, tapi buntutnya hal seperti itu tidak diniatkan karena Allah, tapi selain Allah. Bagaimana? Kira-kira ada pahalanya tidak? Kira-kira ada pahalanya tidak? Mau ke masjid, bagus. Masjid. Mau jamaah, bagus. Mau ngaji, bagus. Akan tapi dalam hati kecil ini ada sesuatu yang lain. Terselip di dalam hati. Aku tak ning masjid mudah-mudahan nanti bertemu dengan si dia. Baik ke masjid. Jamaah baik. Tapi dalam hati ada embel-embel sedikit, mudah-mudahan nanti di masjid bertemu dengan si dia. Ada si dianya, si dia. Seperti itu. Ibadah sebesar apapun, sekecil apapun, ketika ibadah ini tidak murni lillahi ta'ala, kira-kira bagaimana? Kalau ulama salaf mengatakan la thawabalaha, tidak ada pahala sama sekali di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam muqaddimah kitab ini yang perlu dikaji adalah tentang ikhlas dan niat. Karena antara niat sama ikhlas ini memang sesuatu yang harus bersinergi. Kita sudah niat ibadah temenanan, tapi dalam hati ini tidak ada unsur ikhlas. La sawabalah. Tidak ada pahalanya sama sekali. Sulit Pak, memang sangat sulit. Bagaimana kalau belum bisa? Belajar. Belum bisa? Laksanakan. Terus. Tapi dengan sendirinya nanti insya Allah lambat laun. Sifat-sifat duniawiyah, sifat-sifat ta'aluk dengan manusia nanti akan hilang. Seperti itu. Yang namanya ibadah pertama kali dilaksanakan pasti ada unsur apa? Kalau manusia biasa, ada unsur yang li ghairillah, tidak karena Allah. Membaca Al-Quran bagus, tapi ada embel-embel supaya nanti suaranya didengar oleh orang lain. Wah bagus teman suaranya, ya, seperti itu kan. Nah, sulit. Tapi harus dilaksanakan, dicoba terus dan terus. Makanya ikhlas ini sangat erat hubungannya dengan niat. Kembali ke individual masing-masing, tergantung niat. Kalau memang untuk li syiar, tidak masalah. Tapi siapa yang tahu hati seseorang ya? Nah, kembali lagi lah. Nanti kita bahas hubungannya antara ikhlas sama niat di sini. Yang namanya niat dapat diartikan sebagai apa? An-niyatu qasdu syai', menyengaja melakukan sesuatu. Ngoten niku. Muqtaronan bi fi'lihi, yang diikuti dengan cara melaksanakannya. Wa mahalluha al-qalb, dan tempatnya di dalam hati. Itu niat. Bisa diambil unsur an-niyatu huwa al-azm. Niat adalah keinginan yang pertama kali muncul dalam hati. Itu niat. Contoh kecil panjenengan
ketika dari rumah ke sini kan ada, saya pengen ngaji, saya pengen ngikuti kajian, saya pengen mendapat ilmu, itu niat. Hal yang pertama kali muncul dalam hati ketika ingin melaksanakan sesuatu, ini yang namanya azm, niat. Seperti itu. Atau dapat diartikan maqsidus syai', tujuan dari sesuatu yang kita kerjakan. Itu niat. Oleh karenanya di sini hadis yang pertama adalah diterangkan wa an amiril mu'minina bi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qard bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasyi al-Adawi radhiyallahu anhu. Ini namanya sanad hadis. Berarti ini hadis ini berarti mutawatir, sahih, ada runtutannya. Yang sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah hafal mungkin hadis ini dalam mukadimahnya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul paring dawuh bersabda, innamal a'malu bin niat, apal kabeh. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Dalam setiap kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, ada yang namanya Adzkar An-Nawawi, Riyadus Shalihin, terus Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis pertama beliau mengatakan innamal a'malu bin niyyah. Bahkan ulama sebesar beliau pun ketika mengarang sebuah kitab sangat hati-hati. Ya Allah, mudah-mudahan ketika saya mengarang kitab ini dengan catatan apa? Innamal a'malu bin, mengingatkan diri sendiri. Semua apapun tergantung dengan niat masing-masing. Innamal a'malu bin niyah. Setiap amal perbuatan apapun itu tergantung dengan niat masing-masing orang tersebut. Bahkan di sini wa innama likum rimri'in ma nawa, dan setiap seseorang atas sesuatu yang dikerjakan itu harus mempunyai sebuah tendensi yang namanya niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu hijrahnya karena Allah, tujuannya karena Allah beserta Rasulnya, maka kembalinya kepada Allah dan juga Rasul. Kita sholat hanya karena Allah, maka sholat ini kembali kepada Allah dan juga kembali pada dirinya, bukan orang lain. Karena apa? Semata-mata hanya karena Allah. Ketika dibalik wa man kanat hijratu lidunya yusibu, tatkala dia melakukan sesuatu pekerjaan untuk dunia, maka dia akan mendapatkannya, akan tapi dia tidak sampai kepada Allah. Karena apa? Niatnya sudah terputus. Ketika kita sholat, pada sholat tujuannya kepada siapa? Allah. Kita puasa, kita berzakat, kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita amal sholih. Semuanya tujuannya kepada ukhrawi, kepada Allah. Tapi tatkala niat kita selain itu, maka terputus dengan niat ini. Berhenti. Seperti ini. Bahkan di sini wa awim ra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaihi. Tatkala dia melakukan sesuatu karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia menuju ke situ.
Maka sesuatu yang dikerjakan itu tergantung apa yang diniatkan. Loh, seperti itu. Bahkan dalam sebuah keterangan sendiri, saya menulis sebuah hadis yang mungkin bagi saya pribadi itu sangat apa bahasanya. Ini diambil dalam kitab Nuzhatul Majalis. Sebuah ultimatum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hubungannya antara niat sama ikhlas. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaih. Besok ada gambaran orang-orang yang dipanggil oleh Allah yang pertama. Ketika manusia besok dibangkitkan dari yaumul ba'ats, terus digiring pada yaumul hasr, ketika yaumul hisab dipanggil satu persatu, golongan pertama yang dipanggil siapa? Rajulun ustushhida fa'utiya bihi. Golongan dari orang-orang yang pernah mati syahid dipanggil. Woi, golongan orang yang mati syahid, ta'al, rini. Nah, panggil oleh Allah. Fa'utiya fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah menampakkan segala bentuk nikmat-nikmatnya kepada golongan tersebut. Ini loh nanti bagian-bagian nikmat dari orang-orang yang telah mati syahid. Terus jawaban mereka bagaimana? Fa'arrafaha. Dan mereka membenarkan. Ya Rob, itu memang bagian kami. Seperti itu. Kemudian Allah berkata, Fama amilta fiha. Wahai orang-orang yang mati syahid, saya mau bertanya, atas amal apa sih kok engkau aku sediakan berbagai macam kenikmatan surgawi itu? Allah berkata seperti itu. Dan mereka menjawab, qataltu fika hatta ustushhitu qala kadzabta. Mereka berkata dengan sangat mungkin agak sombong mungkin. Ya Rabb, bagaimana tidak? Wong kami telah mempertaruhkan nyawa kami untuk menegakkan agamamu. Sehingga kami dijuluki orang-orang yang mati syahid. Sudah sepantasnya nikmat-nikmat itu semua nanti kami akan menikmatinya. Golongan pertama tadi, orang-orang yang mati syahid. Kemudian Allah berkata, kadapta, dusta kalian semua. Bingung. Kadapta, engkau dusta. Mengapa hal demikian terjadi? Dalam hadis terangkan lagi, walakinnaka qatalta li ayyukula jari'i. Aku tahulah ahada aghyaru minallah. Aku tahu dalam hatimu engkau ada sedikit niat dalam hati supaya engkau, ya kan, dijuluki orang-orang yang pemberani. Tidak karena ikhlas kepadaku. Niat kamu berperang supaya kamu nanti dipandang oleh orang, wah mereka hebat, wah dia mati syahid, wah dia itu surga. Saya tahu dalam hatimu ada setitik noda itu. Maka Allah berkata, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Pergilah engkau dan memerintahkan malaikat untuk menyeret dengan wajah-wajah orang-orang yang mati syahid itu, yang berperang bukan karena Allah, tapi dalam hatinya ada setitik niat supaya mereka semuanya dijuluki orang-orang yang pemberani. Ya Allah, setitik noda tidak ikhlas saja menjadikan amalnya hangus. Sulit tidak kira-kira? Sulit, ya sulit. Kalau sulit perlu belajar tidak? Perlu. Perlu dilaksanakan tidak? Sangat perlu.
belum bisa laksanakan, jangan putus asa. Ini golongan pertama dipanggil oleh Allah. Kemudian golongan yang nomor 2 dipanggil warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa'utiya bi fa'arrafahu fa'arrafaha. Golongan kedua adalah orang-orang yang semasa hidupnya itu nyantri, bersekolah sampai mahasiswa. Dan dia di dunia merupakan orang-orang yang penggemar membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, sering mengaji dan belajar. Kemudian mereka ditampakkan beberapa kenikmatan yang akan disediakan bagi mereka, dan mereka membenarkan. Wahai orang-orang yang belajar, yang mengajar, yang membaca Al-Quran, engkau tahu mengapa aku menampakkan kenikmatan surga ini? Ya benarlah Gusti. Seperti ketika dibahasakan yang lebih enak, ya iyalah. Ya benar Gusti. Mengapa tidak? Wah kami berhak. Karena kami di dunia ini merupakan orang-orang yang ahli belajar, orang-orang yang ahli mengajar, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, sehingga kami berhak menerima kenikmatan itu semua. Oh begitu, kata Allah. Allah bertanya kepada mereka, fama amilta. Sekarang saya tanya, berarti semua amal perbuatanmu itu yang dapat menjadikan kenikmatan surga itu nanti akan kuberikan kepadamu. Ya iyalah Gusti, jawab mereka. Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana. Wong saya selalu belajar, bahkan mengajarkannya demi untuk menegakkan agamamu. Dan saya membaca kitab Al-Quran sebagai wahyumu. Ku jaga selalu, ku kaji, bahkan ku baca tiap malam, tidak pernah berhenti. Sehingga kami pantas ketika engkau memberikan kenikmatan surgawi itu kepada kami. Ya. Itu dalih mereka seperti itu. Akan tapi ketika mereka berbicara seperti itu, Allah bilang, qala kadzabta, dusta kalian semua. Mengapa demikian? Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun wa qara'atal qur'ana liyuqala qari'un. Faqad qala summa umira fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Ya Allah, dusta kalian semua. Aku tahu dalam hatimu engkau belajar, engkau mengajar, supaya engkau gemar suka dipanggil ustadz toh. Ya, kata Allah. Supaya engkau suka dipanggil kiai toh. Ketika engkau membaca Al-Quran siang malam sore, dalam hatimu berkata supaya engkau dipandang sebagai qori toh. Wah kayak ahli membaca Al-Quran supaya gitu toh. Dalam hatimu masih ada setitik hal yang tidak bersifat murni kepadaku, kata Allah. Padahal bagus enggak kira-kira? Wah mengajar kan ustadz, apalagi kiai. Wah zaman saat ini dai. Ya kan, mantep kan? Orang lurus pesantren, ngaji nending YouTube, di kayak peci, kayak sorban, kayak jubah diarani ustadz. Gemar mereka hal seperti itu. Ada setitik niat yang tidak murni kepadaku, maka mereka diperintahkan dan diseret wajahnya, kemudian dilempar ke dalam nerakanya Allah. Ya Allah, wong seorang guru saja, seorang kiai saja, seorang ahli ibadah membaca Al-Quran saja masih belum
selamat. Apalagi yang tidak pernah. Gimana kira-kira? Orang yang gemar membaca Al-Quran itu masih belum selamat. Pahalanya masih belum terselamatkan. Karena apa? Ada setitik niat yang tidak murni karena Allah. Yop. Angel temen sebule ya. Pak, angel banget ibadah ndak? Ini kan hal sesuatu yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Yang penting manusia tidak putus asa untuk melakukan hal-hal yang bersifat baik. Karena yang namanya pahala dan lain sebagainya itu murni dari fadlnya Allah. Tapi ini sebuah ultimatum untuk kehati-hatian. Nah, seperti itu. Golongan yang nomor 2. Golongan yang nomor 3 siapa? Golongan yang nomor 3 adalah warajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli fa'utiya bihi wa arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Golongan yang nomor 3 adalah orang-orang yang kaya di dunia. Golongan orang-orang yang kaya di dunia dikumpulkan jadi satu. Kemudian ditampakkan oleh Allah, inilah bagianmu nanti. Inilah kenikmatanmu. Ya. Dan mereka membenarkan. Ya iyalah, itu bagian kami. Nah. Kemudian Allah bertanya, apa yang menyebabkan engkau kuberikan nikmat seperti itu? Mereka berkata seperti ini. Ma taraktu fi sabili tuhibbu ayyunfiqu anha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, bagaimana tidak kami akan mendapatkan kenikmatan itu? Kami semasa hidup di dunia tidak lepas, tidak pernah meninggalkan sedikit pun dari harta-harta kami untuk kami sedekahkan, untuk kami infakkan. Wah, luar biasa nggih. Dermawan. Oh, gitu ya. Wah. Gitu. Kemudian Allah berkata, "Qala kadabta." Dusta kalian, dusta. Ternyata Allah tahu. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umar bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Saya tahu dalam hatimu ketika engkau berinfak, ketika engkau bersedekah, ketika engkau menyantuni anak yatim, ketika engkau membantu orang, membantu madrasah, membantu hal-hal yang bersifat sosial, dalam hatimu masih ada setitik keinginan supaya kamu diingat oleh orang lain, supaya kamu dijadikan oleh orang lain sebagai ikon, supaya kamu nanti dibilang jawad di sini. Wih, kalau dermawan banget wangi, seperti itu. Ya Allah, ternyata belum selamat juga. Jadi niat harus bersinergi dengan yang namanya ikhlas. Sangat sulit sekali. Konsep ikhlas yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, konsep ikhlas yang diterangkan oleh Imam Nawawi, ya Allah, ketika ditelusuri sangat nihil seseorang itu bisa melaksanakannya. Seperti ini. Ini bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang khusus. Bagi kita, pokoknya seperti kita, orang awam, orang bodoh seperti saya, seperti kita. Ya penting satu, bismillah ibadah, bismillah istiqomah, bismillah napa namanya niku? Riyadhah, bismillah kasab. Nah, yang penting ketika belajar kan ibadah, bekerja, masalah pahala jangan dipikir. Itu haknya Allah. Tapi kita disuruh untuk berhati-hati. Kita menjalankan sesuatu, jangan pertama kali yang muncul dasar tadi. Niatnya bukan karena Allah. Jangan sekali-kali itu muncul pertama kali dalam hati. Kalau kesekian biasa, yang namanya manusia, setan di mana? Di mana-mana, ya kan? Seperti setan di mana-mana.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setiap hari, setiap detik yang namanya setan jin obok-obok, Bang. Ini obok-obok betul ya? Obok-obok di hati kita semua. Tiap hari. Yang asalnya kita itu sering melakukan hal-hal yang bersifat baik, tiba-tiba malas. Pernah enggak seperti itu? Sering. Kan? Sering. Dari rumah niatnya, saya pengen belajar, saya harus lulus, saya harus nekat sampai sini, mainan. Apalagi kalau orang-orang zaman sekarang kan apel, malam mingguan, padahal punya tanggung jawab. Skripsimu belum selesai lah, nomor sekian lah. Ya. Karena apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Harus ditentang hal seperti itu. Ini konsep niat kali ikhlas. Hadis yang pertama tadi, yaitu innamal a'malu bin niyah. Ma huwal ikhlas. Sekarang nggih, ikhlas niku napa? Hal yang tersirat dalam benak kita yang namanya ikhlas niku napa? Ikhlas. Melakukan sesuatu hanya karena Allah nggih ikhlas. Mriki dipun terangaken al-ikhlas tasfiyatul fi'li. Tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Membersihkan pekerjaan, menjernihkan pekerjaan dari campur tangan manusia atau makhluk. Bahkan kalau ulama sufi mengatakan ketika ada orang yang menjalankan ibadah kok tujuannya karena ingin surga, itu juga tidak dikatakan ikhlas. Susah enggak kira-kira? Itu bukan dikatakan kita itu. Seorang yang menjalankan ibadah karena takut kepada Allah, kamu sholat kenapa sih? Ya sholat. Nanti kalau ada sholat nanti disiksa di neraka. Loh kenapa kamu puasa? Ya harus puasa karena ini salah satu tiket masuk surga lah. Ketika ada orang ibadah, kok ada embel-embelan karena takut siksa maupun karena ingin surga, ini juga tidak dinamakan susah enggak kira-kira? Susahnya luar biasa. Nah, makalah pentingnya untuk belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sampai jam berapa Mas Kamiluddin? Jam? Biasa, yang biasa mawon. Biasa sampai jam 9 biasanya. Mentok-mentoknya jam berapa? Jam 10. Jadi jam 12 kuat, Pak. Ini ya, hadis yang pertama tentang menyinggung masalah niat. Hadis yang kedua. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang nomor 2 dari riwayat Ummul Mukminin tak lain adalah Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu istri Rasulullah yang paling dicintai Sayyidati Aisyah. Semenjak sepeninggalannya Sayyidatinya Khadijah. Istri yang paling setia menemani Rasulullah adalah Khadijah. Bahkan beliau berkata, saya tidak mau menikah tatkala Khadijah masih hidup. Luar biasa kan? Nah, seperti itu. Laki-laki seperti itu, ya kan? Satu cukup lah. Satu untuk selamanya ya. Harus punya komitmen satu untuk selamanya. Jangan ada unsur mendua kasihan. Kasihan seorang istri ketika diduakan. Dalam hatinya pasti menangis. Walaupun dalam lisannya, kamu mau saya madu?
terserah Mas aja. Menangis ini sakit. Ya, satu ya, satu untuk selamanya. Ya, seperti itu. Ya. Maka saya tidak setuju. Jadi konsep-konsep yang namanya ambil saya ulah. Al-Quran mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'adilu fawahidah. Itu konsep ini yang diajak main-main ambil saya ulah. Ini bukan ngerasani ya mungkin ya. Oleh orang-orang seorang tokoh yang menjadi dalil besarnya ini boleh 2, 3 bahkan 4 tidak ada yang melarang. Memang syariat tidak melarang. Memang syariat tidak melarang. Saya tidak setujunya ketika ini nanti dita'alluqkan kepada Rasulullah. Rasulullah saja itu kan ada yang mengatakan 9, wakil ada yang mengatakan 11. Seperti itu. Nikahnya Rasulullah, poligamnya Rasulullah itu didasarkan atas maslahah. Bukan didasarkan atas nafsu. Atas kecintaan bukan, tapi dasarnya adalah maslahah, kebaikan untuk yang namanya apa? Berjuang. Ketika ditelusuri asbabul wurudnya, ketika menikah sama Khadijah, Aisyah dan lain sebagainya itu semuanya didasarkan atas apa? Perjuangan, bukan nafsu. Misalnya, ketika ada ustadz lebih daripada satu, kira-kira atas dasar apa? Ini ya, yang namanya prinsip orang kan masing-masing ya. Saya tidak melarang, tapi kurang setuju ketika ini nanti diintisabkan atau ditaklukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah itu hak panjenengan. Tapi ketika kok dilarikan kepada Rasulullah, saya pribadi kurang bersependapat lah seperti itu. Karena makosidnya atau tujuannya jelas berbeda. Kalau mau menolong buat apa kok cari yang lebih cantik? Coba janda itu dinikahi. Nah, seperti itu. Jangan istri yang kedua perawan, cantik, jangan. Kalau mau niat menolong, agamanya Allah syiar untuk menolong sesama janda yang punya anak 6, punya anak 5, itu nikahi saja. Itu bagus, karena menolong. Nah. Poligami boleh, ya kan, menolong janda tidak masalah. Ya. Perjuangan. Loh. Seperti itu, dibalik saja. Istri yang nomor 3 janda lagi tidak masalah, perjuangan. Perjuangan ya. Hadis yang nomor 2. Bukan sampai gitu sih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisul Ka'bah. Dulu ada segerombolan pasukan atau kelompok orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Faida kanu bebeida minal ard. Ketika mereka semua berada di tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tentara itu, kelompok itu dibenamkan oleh Allah seluruhnya tanpa terkecuali, semuanya. Qalat, kemudian Aisyah berbicara. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah tanya, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana kok mereka semua dibenamkan? Ya kan? Padahal mereka semua diantaranya ada orang yang tidak mempunyai niat menghancurkan, hanya ikut dalam perjalanan. Mengapa seluruhnya dimusnahkan oleh Allah? Aisyah berkata seperti itu. Kemudian wa fihim aswaquhum, di antara mereka juga ada orang-orang yang pandai berdagang, berekonomi. Wa man laysa lahu minhum, dan di antara mereka juga tidak ada orang yang berniat menghancurkan Ka'bah. Mengapa seluruhnya kok dibenamkan oleh Allah?
summa yub'atsuna ala niyatim. Qala yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatim. Ini ada hubungannya dengan niat. Kemudian Rasul memberi jawaban, benar Aisyah, awal sampai akhir, barisan awal sampai akhir dari mereka semua memang semuanya dibenamkan oleh Allah. Walaupun di antara mereka ada orang yang tidak mempunyai niat yang jahat. Walaupun di antara mereka ada orang yang baik, tidak ada niat menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi wahai Aisyah, ketahuilah, summa yub'atsuna ala niyatihim. Besok ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, Allah akan memberi hisab sesuai dengan niat masing-masing. Oh, yang jahat berarti apa? Yang tidak mempunyai niat jahat berarti apa? Nah ini. Hadis ini memberi pelajaran bahwasanya ketika Allah itu mengirimkan sebuah musibah, bahasa halusnya, atau ujian, atau bahasa kasarnya, ketika Allah mendatangkan sebuah adab dalam sebuah kaum, padahal di dalam kaum itu ada orang yang solih, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang bermaksiat, ada seorang pezina, ada seorang ahli baca Quran, ada seorang yang ahli ibadah. Ketika Allah mengirimkan sebuah adab, semuanya terkena, apa tebang pilih kira-kira adab itu nanti? Misal ada gempa, yang mati kira-kira yang maksiat apa yang ibadah saja, apa yang maksiat, apa semuanya? Semuanya, tanpa pilih kasih. Makanya hal seperti ini menjadi kewajiban bagi kita. Rasul mengatakan bahwasanya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fabilisani wa illam yastati fabiqalbi ala dzalika ad'aful iman. Ketika di lingkungan kita ada sebuah kemungkaran yang sangat jelas terlihat, maka hal yang pertama kali yang menjadi kewajiban kita adalah kita dapat mengubahnya dengan sebuah aksi. Lah aksi bagaimana? Apakah sendiri? Bukan. Yang namanya aksi disesuaikan dengan keadaan dan hukum. Misal ketika kita melihat ada orang pencurian, perampokan, kita berani untuk melawannya, mati. Lah aksinya bagaimana? Lapor polisi yang mempunyai kewenangan. Nah, itu namanya aksi, bukan diam. Oh, dilaporin polisi. Seperti ini. Ketika kita tidak berkesempatan untuk aksi, maka cara yang nomor 2 adalah fabilisani. Dengan cara memberi nasihat atau menegurnya. Ya ada caranya. Baik secara langsung maupun lewat seseorang yang mempunyai kredibilitas di situ. Contoh RT. Ngomong ke PRT supaya PRT ini menegur warganya yang keliru. Bukan kitanya yang langsung menegur, bukan. Tapi ada sebuah jalur yang pas. Jadi hadis ini jangan dipukul rata. Jadi orang yang mengartikan hadis apa adanya bahaya banget. Nanti timbulnya apa? Allahu Akbar bom. Ya kan seperti itu. Ada yang namanya sweeping. Ya Allah. Padahal ada aparat yang berwenang. Bukan hak kita untuk sweeping, bukan. Tapi ada aparat yang berwenang untuk mengatur. Bukan kita sebagai orang. Bukan. Jadi kata-kata hadis itu dipahaminya jangan secara tekstual. Ya. Tapi secara pemahaman. Oh, di negara seperti ini ada aturan yang perlu kita ikuti bersama. Lewat hadis ini. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Ketika di sebuah warga RW ada warga yang bersalah, ya seperti itu. Hak kita adalah melaporkannya kepada yang mempunyai kewenangan seperti RT ataupun RW ataupun lurah. Nah, seperti itu. Bukan langsung bertindak, nanti timbulnya Allahu Akbar bom. Ya kan? Jadi orang-orang yang tidak memahami usul fikih, yang tidak memahami asbabul wurud,
yang tidak memahami tasrihul hadis, bahaya mengatakan hadis tekstual itu sangat bahaya sekali. Ya hadis Al-Quran ini jangan dimakan mentah-mentah secara tekstual, sangat bahaya sekali. Timbulnya ya nanti seperti itu, ya kan, anarkis dan lain sebagainya. Ketika dengan lisan kita belum berkesempatan, maka cara yang paling terakhir adalah kita ingkar di dalam hati. Jangan seperti itulah, itu tidak baik, itu haram, itu larangan. Tapi cukup di dalam hati. Karena apa? Ini hal yang dapat menggugurkan ketika kita kok tidak melakukan sesuatu ketika melihat hal yang mungkar dan tidak ada aksi maupun tidak ada perubahan dalam diri kita, maka kemungkaran itu juga nanti imbasnya dosanya kepada kita. Karena apa? Ar-ridho bisyai' ridho bima yatawallatu minhu. Ketika kita membiarkan hal kemungkaran, maka seolah-olah kita ridho. Ketika ridho, berarti kita juga imbasnya apa bahasanya itu? Dosanya juga mengalir kepada kita. Maka 3 tadi harus kita kerjakanlah, nggih. Aksi, lisan dan ingkar di dalam hati. Ya. Di hadis nomor 2 ini memberi pengertian bahwasanya niat itu memang sangat dibutuhkan dalam hal apapun. Karena ending yang nanti, walaupun kita misal dalam fisik, dalam kehidupan sehari-hari orang itu menilai kita itu karena hal yang dinilai kan yang kasat mata. Karena seseorang tidak bisa menilai hati. Yang dapat menilai hati, yang dapat nanti memberi nilai plus, nilai positif besok ketika nanti kita dihisab oleh Allah. Oh, ini hatimu seperti ini, niat kamu seperti ini. Jadi hal yang terakhir nanti seperti itu. Allah sangat mengetahui. Makanya niat itu harus sangat dibutuhkan dalam masalah ibadah, perkataan, perbuatan. Nah, ini hadis yang nomor 2. Hadis yang nomor 3. Terakhir nih nomor 3. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah kota Makkah terbuka atas kemenangan Islam. Hijrah itu sudah tertutup. Amin sewu. Bahasa hijrah sekarang itu sudah salah diartikan oleh halayak umum. Yang namanya hijrah itu gimana ya ngomongnya, Mbak? Ada yang tersinggung. Bukan berarti kita itu merasa benar sendiri, membedakan oleh orang lain. Bukan berarti kita itu merasa benar sendiri, menyalahkan orang lain. Karena banyak sekarang bermunculan di masyarakat itu ketika orang-orang itu mengatasnamakan hijrah dengan ikonik mereka. Salah ini ya. Ya saya utarakan aja lah. Dengan ikonik mereka, sehingga simbol mereka, wah kalau ndak pakai gamis berarti kamu bukan hijrah. Kalau ndak nanti jenggotnya dipanjangin segini berarti kamu bukan hijrah. Sudah berbeda dengan hal seperti ini. Salah kaprah diartikan. Ini saya benarkan, saya luruskan. Seperti itu. Sehingga mereka seenaknya menyalahkan orang lain. Membed'akan orang lain. Bahkan mengkafirkan orang lain. Karena tidak sependapat dengan dia. Makanya ketika panjenengan ya, bertemu orang-orang seperti ini ya perlu diwaspadai bersama, ya kan? Yang namanya konsep hijrah itu adalah berpindah dari hal yang kurang baik menjadi baik, yang kurang benar menjadi benar, yang kurang lurus menjadi lurus. Bukan dong kita tuh menyalahkan orang lain. Wah, ya kan? Sangat hati-hati sekali. Ini konsep hijrah. Hijrah itu sudah tertutup ketika Fathu Makkah terbuka. Nah, seperti itu. Lah gantinya apa?
Walakin jihadun wa niyatun wa idastumfirtum fangfiru. Akan tapi jihad dan niat masih terbuka lebar. Ketika ada seruan berjihad, maka keluarlah untuk berjihad. Amin sawu. Lagi nih. Konsep jihad dalam Islam ini sangat luas dan spesifik. Mohon maaf banget bagi saya. Jebule kayak Ustadz benci 212. Bukan benci, tapi kurang pas. Saya hanya meluruskan apa yang saya ketahui. Konsep jihad itu bukan turun jalan terus Allahu Akbar itu bukan. Konsep jihad itu adalah merubah dari hal yang bersifat batil ke hal yang bersifat hak. Seperti itu. Bukan orasi. Makanya jihadul akbar, jihadun nafsi. Jihad terbesar kita adalah memerangi diri sendiri. Ketika kita yang ditonjolkan nafsu, berarti kita masih belum jihad terhadap diri sendiri. Ini hati-hati. Mohon maaf, ya. Sangat hati-hati sekali, jangan mudah terbawa. Mengapa demikian? Karena mereka kurang ilmu. Makanya ilmu itu harus benar-benar tertanam. Rasikhun fil qalbi. Nah, seperti itu. Wa amalun bil arkan. Tertancap dalam hati, ya kan, seperti iman tertancap dalam hati, dimanifestasikan dengan atau didohirkan atau dilaksanakan dengan sebuah action, bukan hanya untuk diri sendiri tapi dilaksanakan. Itu konsep jihad dan niat. Makanya sebagai seorang warga negara yang baik, yuk marilah bersama kita ikuti tata tertib yang ada, ya kan, sebagai warga negara yang baik. Dan juga satu, kan, perdalam ilmu agama. Sangat riskan sekali sekarang, kan. Dan jangan sekali-kali mengikuti kajian-kajian sumbernya itu tidak bersanad. Amin sewu. Seperti itu. Harus pintar memilah dan memilih. Karena sekarang kita hidup di zaman digital, harus benar-benar dapat pintar memilah dan memilih mana yang saya ikuti, mana yang harus saya tinggalkan. Konsep dakwah satu dalam Al-Quran. Ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ketika ada seorang ustadz, seorang kiai, kok dakwanya mencaci maki, melaknati orang, terus bahasanya apa ya? Orang Banyumas ya, misoi ya. Apa? Misoi ya. Misui. Berarti itu sudah keluar dari jalur dakwah. Seperti itu. Bahkan ketika kita menelusuri dalam Al-Quran, tahu ya yang namanya Fir'aun. Fir'aun merupakan ikonik orang yang dosanya itu sangat luar biasa. Bahkan orang yang dijadikan ikonik dalam Al-Quran itu. Orang yang sekiranya nanti luar biasa. Karena Fir'aun itu adalah mengaku ana rabbukumul a'la, mengaku sebagai Tuhan, dosa yang sangat luar biasa. Toh ini ya. Orang yang sejahat itu dikirim oleh Allah dengan 2 rasul dan nabi untuk memberikan dakwah kepada mereka, mengajak. Ada ceritanya, ya kan? Seperti itu. Ada ceritanya yang namanya Nabi Musa misoi Fir'aun, bentak-bentak Fir'aun mengajak kebaikan, tidak ada, dengan lemah lembut, seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri ketika berperang, di saat itu ada sebagian umat Islam, ya kan, yang mati terbunuh. Terus lapor para sahabat, ya Rasulullah, tolong laknati orang-orang kafir itu, pisohono, doakan mereka.
dengan doa-doa yang jelek. Apa kata Rasul? La innama bi'istu labis syababah wa inna bi'istu birrahmah wa tasmimi makarimil ahlak. Loh, aku diutus di dunia bukan untuk misoi. Apa bahasanya itu? Saya diutus di dunia bukan untuk membentak, menghardik, mencela, misoi, apalagi bahasanya. Mencaci maki, bukan. Tapi saya diutus sebagai rahmatan lil alamin. Padahal yang diomong itu musuhnya. Tapi kalau kita gimana? Kita bertemu dengan musuh, apa yang kita ucapkan? Semanis itukah? Apa bahasa keramanya misoi Banyumas apa? Yang paling terkenal apa? Nak jenengan kesuka ruang ngomongnya kepriwe? Bahasa misoi orang Banyumas gimana? Oh, Bang. Ya, nah itulah. Hal-hal seperti ini perlu kita ya renungkan bersama. Oh ya, ternyata benar, ya kan? Oh ya seperti ini. Oh ya seperti ini. Jadi bisa membedakan mana itu yang mengajak kepada kebaikan, mana yang mengajak kepada yang kurang baik. Ya. Mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin apa yang kami sampaikan bersama mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita niatnya belajar bersama, mudah-mudahan insyaallah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.